Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rida. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azza Hanifah. Jadi tujuan saya hari ini itu untuk mewawancarai mengenai penerapan pembelajaran fisika pada mata kuliah manajemen pembelajaran fisika. Apakah Bapak sudah bersedia? Ya, Baik. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana Bapak melakukan perencanaan pembelajaran fisika sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai? Baik. Jadi rencana awalnya biasanya kita berupa explore ya. Explore itu bisa dari bertanya pengalaman tentang materi yang pernah diajarkan di jenjang sebelumnya, ataupun mungkin bisa jadi ketika di tingkatan sebelumnya atau di SMP, dan materi apa saja yang berkaitan yang sudah mereka pelajari, dan kemudian kita coba dengan kaitkan dengan fenomena yang kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa melihat kurang lebih sejauh mana kemampuan dasar dari anak-anak kita untuk menyerap materi yang akan kita ajarkan. Terus kemudian yang kedua, mungkin biasanya kita melaksanakan post test kecil gitu ya, mungkin bisa kita per grup ya, nanti ada 2 atau 3 orang. Nanti biasanya kita bikin suatu kertas, nanti mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran yang akan diajarkan. Mungkin itu ya awal. Baik Bapak, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana Bapak mengorganisasikan atau menjadwalkan kegiatan pembelajaran fisika agar berjalan efektif? Baik, jadi kalau biasanya kita agar pembelajaran efektif di kelas itu memang kita membuat suatu perencanaan. Namun kadang-kalanya memang ketika di kelas itu kadang kita akan merubah suatu pembelajaran dikarenakan situasi ya. Kadang-kadang lebih banyak sih memang lebih memudahkan kita untuk diskusi ya. Kalau diskusi itu biasanya kita buat kelompok, kemudian kita bikin pembelajaran, atau yang kedua terkadang juga kita bisa dengan metode melihat tampilan di media ya, video atau apapun juga yang berkaitan dengan kondisi materi yang akan kita ajarkan, sehingga siswa-siswa itu betul-betul berkonsentrasi dari awal ya. Mungkin itu rencananya. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana Bapak melakukan pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran fisika di kelas? Kalau pengarahan biasanya sih sehari atau di akhir pertemuan ketika kita masuk ke materi tertentu, biasanya saya meminta anak-anak untuk membaca dulu ya tentang materi yang minggu depan yang akan kita diajarkan atau di pelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya, sehingga diharapkan siswa sudah sedikit memahami secara garis besar materi yang akan diajarkan. Kemudian yang berikutnya biasanya juga ada post test kecil ya yang dibawa pulang atau dikerjakan di kamar mereka masing-masing mengenai materi yang minggu depan atau pertemuan berikutnya diajarkan. Mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga itu, bagaimana Bapak melakukan kontrol dan evaluasi pembelajaran fisika setelah kegiatan belajar berlangsung? Oke, kalau kontrol biasanya kita di akhir ada pertanyaan dan ada beberapa kita minta dari setiap anak yang tadi udah kita kelompokkan dari setiap anak itu untuk membuat suatu kesimpulannya. Jadi nanti ada beberapa yang kita mintakan untuk membuat kesimpulan, 2 atau 3 orang mereview lah materi yang sudah kita ajarkan. Kemudian pun bisa jadi juga dengan membuat suatu ujian kecil ya. Ujian kecil bisa jadi tanya jawab ataupun bisa dengan by kertas. Tapi biasanya sih dengan kertas kecil ya, kita buat suatu pertanyaan dan dijawab, dan anak-anak itu membuat kesimpulan dari materi yang kita ajarkan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada bagian ketiga, yaitu pelaksanaan pembelajaran fisika dengan model peer teaching. Jadi untuk bagian terakhir di sini saya ingin menanyakan mengenai pelaksanaan pembelajaran fisika berupa peer teaching di SMA Al-Minhaj. Pertanyaannya itu, bagaimana pelaksanaan kegiatan peer teaching dalam pembelajaran fisika di kelas Bapak? Oke, peer teaching itu kan tutor sebaya ya. Jadi biasanya kalau kita pertama memang kita sudah ada
MGMP fisika khusus untuk atau biasanya sih MGK IPA ya. Jadi di sini ada matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Tapi untuk fisikanya sudah ada. Kemudian yang kedua biasanya kita tiap minggu itu per hari Senin itu kita akan adakan namanya elaborasi dari setiap materi ya dari pelajaran fisika. Misalnya pekan ini guru A untuk menyampaikan materinya tentang pelajaran tertentu gitu ya, kemudian guru-guru lain menyimak, mengamati, kemudian nanti kita elaborasi kira-kira yang kurang dari materi yang disampaikan apa, kemudian bagaimana cara treatment untuk di kelasnya gitu ya. Nah biasanya kita laksanakan seminggu sekali, memang kita jadwalkan setiap hari Senin. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang terakhir itu, menurut Bapak, apa manfaat dan tantangan yang muncul saat menerapkan peer teaching dalam pembelajaran fisika di SMA? Kalau tantangannya sih biasanya tidak banyak ya. Terkadang tantangan itu datang dari diri kita masing-masing ya. Artinya kalau peer teaching ini kan tutor sebaya, artinya kita harusnya tidak ada halangan ya untuk melaksanakan peer teaching karena kita menggali dari guru lain tentang metode pembelajaran yang tepat yang mereka laksanakan di kelas masing-masing, apakah itu nanti juga bisa diterapkan di kelas kita gitu ya. Jadi kalau saya rasa sebenarnya tantangannya adalah ya kita kadang-kadang kalau tutor sebaya itu kan kadang-kadang agak risih ya gitu. Tapi kalau menurut saya sih itu hal yang cukup baik ya dan sudah dilaksanakan di SMA untuk peer teaching. Baik, terima kasih. Selanjutnya, karena pertanyaannya sudah selesai, sebelumnya terima kasih banyak Pak Rida atas waktunya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.